Halo guys, kembali lagi bersama gue Freddy di channel Henry dan Freddy. Kalian pasti pernah melewati jalan tol, entah itu buat liburan ataupun untuk pekerjaan. Tapi pernah gak sih kalian melewati jalan tol dan mengalami hal-hal mistis atau hal-hal yang menyeramkan? Ini adalah sebuah cerita tentang salah satu tol di Indonesia yang katanya tol ini terkenal angker, yaitu misteri tol Cipularang. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. So please, be quiet. Oke, buat kalian yang tinggal di Pulau Jawa, pasti agak asing nih dengan nama tol Cipularang. Gue kasih sedikit gambaran, nama Cipularang ini diambil dari 3 nama kota, yaitu Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Tol ini memiliki panjang 54 km yang dibangun pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2005. Yang membuat si tol ini terkenal angker atau mistis, yaitu katanya melewati Gunung Hejo, yang katanya di Gunung Hejo itu merupakan kerajaan jin. Dan menurut penduduk setempat yang berada di sana, di tol Cipularang ini yang bisa kayak melihat hal-hal mistis gitu ya. Dia ini dililit oleh seekor ular raksasa gitu, ular jelmaan gitu. Dan juga dulunya di tol Cipularang ini juga redup, kayak penerangannya itu sangat minim sekali. Jadi banyak sekali orang-orang yang kecelakaan di tol ini. Dan juga kalau kalian tahu ya, di tol Cipularang ini pernah terjadi tabrakan beruntun pada tanggal 2 September 2019 yang menewaskan 6 orang pada saat itu. Hal ini juga yang membuat tol Cipularang ini makin terkenal keangkeran ya, kemistisan ya. Berikut adalah beberapa cerita horor yang terjadi di tol Cipularang. Pertama, anak misterius. Jadi ada satu keluarga nih yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak laki-lakinya. Nah, mereka ini berencana untuk berlibur ke Bandung dari Jakarta. Nah, singkat cerita ya, berangkatlah mereka pada Kamis malam menuju ke Bandung. Nah, di tengah perjalanan nih, si anak ini kebelet pipis. Nah, jadi si orang tuanya pun langsung meminggirkan mobilnya untuk membiarkan anaknya untuk buang air kecil. Singkat cerita, si anak ini ketika dia ingin buang air kecil, pas balik si anak ini kayak wajahnya atau perawakannya itu langsung berubah drastis gitu. Jadi kayak murung, terus diem aja selama perjalanan. Tapi si orang tua ini belum sadar sih, belum ada kayak kok aneh sih anak gua gitu. Terus ketika mereka sampai di Bandung, nah mulailah si orang tuanya ini kayak mulai curiga, kayaknya ada masalah nih sama anaknya. Mereka pun pada Minggu pagi berangkat lagi nih, pulang lagi ke Jakarta. Dan pada saat mereka di perjalanan, si anaknya ini minta diturunin lagi di tempat dimana kemarin dia ini ya buang air kecil ya. Dengan hal yang sama, dia juga kebelet pipis. Nah, pada saat dia mau pipis tuh, si orang tua ini kayak tidak memperhatikan lah secara jelas ya. Tiba-tiba si anaknya ini hilang. Nah, ketika si anaknya ini hilang, si orang tuanya pun kayak panik dan melapor ke petugas tol pada saat itu. Alangkah kagetnya si orang tuanya ini melihat anaknya itu berada di pos tol tersebut. Si petugasnya ini berkata, anak ini udah 2 hari berada di tol, di pos ini. Terus yang ikut mereka sampai ke Bandung itu anak siapa dong? Tidak ada yang tahu. Cerita kedua, yang ini juga berhubungan dengan seorang, tapi ini lebih ke karyawan sih, karyawan yang pada saat malam itu dia pengen pulang ke Bandung dari Purwakarta. Mungkin karena ada urusan kerjaan ya. Si wanita ini berangkat menggunakan travel tengah malam jam 11. Nah, entah dia apes atau enggak ya, dia itu menjadi salah satu penumpang tunggal pada saat itu. Jadi kayak nggak ada penumpang lain, cuma dia doang sama supir. Singkat cerita, di tengah perjalanan belum ada hal-hal aneh sih yang terjadi. Ketika mereka masuk ke kilometer 90 ke 100 yang konon katanya itu merupakan kilometer yang sangat-sangat angker atau yang dibilang banyak terjadi kecelakaan di sana. Nah, si supir ini bilang nih ke si penumpang wanita ini, "Neng," dia panggilnya Neng ya, "jangan lihat ke kiri kanan atau ke belakang ya.
Terus si wanita ini bertanya, emang kenapa pak? Udah jangan aja, bilang jangan. Terus si wanita ini kayak bodo amat lah, gak peduli sama perkataan si supir ini. Dia pun menoleh ke belakang, dan apesnya ketika dia melihat ke belakang, ada sesosok wanita berbaju putih dengan muka yang hancur tidak beraturan gitu. Terus si wanita ini dong kaget, langsung teriak dong, panik gitu. Mungkin ya si supir ini udah melihat duluan dan memperingatkan si wanita ini, tetapi wanita ini tidak memperdulikannya dan akhirnya apes. Dia ketakutan hingga sampai di Bandung pun dia itu udah gemetaran gitu, kayak tidak bisa berkata-kata lagi. Nah, ini nih cerita ketiga, ini cerita yang paling sedikit panjang dan paling menarik untuk kita bahas bersama-sama. Itu dilansir di podcast Do You See What I See. Ini ada sebuah cerita dari seorang narasumbernya yang sangat-sangat menarik dan dibilang creepy dan sedikit aneh menurut saya. Singkat cerita, ini kita ibaratkan si A dan si B ya, dari karakter dari cerita ini. Waktu itu pada akhir Desember 2019, si A dia ini ingin pulang ke Bandung untuk kayaknya pengen ketemu temannya atau apa gitu. Dia ingin memesan travel pada saat itu. Terus tiba-tiba si B terus nelpon dia nih. Dia bertanya, lu mau ke Bandung ya? Bareng gue aja, gue juga pengen ke Bandung. Nah kebetulan si B ini orang asli Bandung dan punya rumah di Bandung. Jadi dia bilang, ayo ikut gue aja, gue punya mobil, ntar gue yang nyetir sampai ke Bandung. Terus si A ini langsung seneng dong. Gimana? Tidak, karena dia kan diberi tumpangan gratis, jadi menghemat biaya. Nah singkat cerita, mereka berencana berangkat itu Sabtu pagi jam 8. Tapi karena si B ini dia ngaret ya, akhirnya mereka berangkat jam 12 siang. Tapi pada saat rencana mereka ingin berangkat, si B ini tiba-tiba dia bilang ke si A, lu aja deh yang nyetir, gue lagi gak enak badan nih, aduh pusing banget kepala gue. Terus si A pun menjawab, emang kenapa? Lu pengen batal aja? Kalau main batal ya udah kita batalin aja. Enggak, gue emang pengen ke Bandung, kata si B. Udah tapi lu aja dulu yang nyetir, ntar pas balik hari Minggu gue ada yang nyetir, kata si B. Oke, kata si A, oke. Baiklah, mereka bersama-sama langsung berangkat dari kediaman si B nih menuju ke Bandung. Tapi di tengah perjalanan, baru beberapa kilo lah dari tempat tinggalnya si B, si B ini tertidur lelap gitu. Jadi kayak si A ini bilang, ini mah sama aja kayak gua jalan sendiri gitu. Lalu pada saat mereka jalan, terus si A ini kayak cari hiburan lah gitu biar dia gak ngantuk kan, kayak dengerin musik kenceng-kenceng. Karena si B ini udah tidurnya itu udah kayak pulas banget lah. Terus di tengah perjalanan dia ngantuk nih, si A ngantuk. Terus singgahlah di kilometer 72 dari rest areanya untuk membeli kopi. Tiba-tiba si B ini bangun. Lu mau kemana? Mau beli kopi sebentar. Oh ya udah, kata si B. Ketika dia beli kopi, terus balik lagi ke mobilnya, lanjutkan perjalanan, itu tidak ada terjadi hal-hal yang aneh sih. Masuk dia ke kilometer 87 ya, 87. Awan-awan atau cuaca yang pada saat itu kan masih panas nih. Pada siang hari, tiba-tiba masuk ke kilometer 90 menjadi sangat-sangat mendung dan tiba-tiba hujan deras turun. Nah, si A ini sedikit panik ya, karena saat itu jarak pandangnya cukup susah. Terus si A ini nyetirnya agak panik gitu. Jadi dia memperlambat deh kecepatan mobilnya, terus nyalain lampu kayak lampu darurat gitu biar yang di belakangnya itu tahu gitu. Jarak pandangnya kan cuma cukup pendek gitu ya. Terus karena dia merasa kayak ini berbahaya nih kalau dilanjutin terus, dia singgahlah ini ke rest area kilometer 97. Nah, cerita mistisnya bermula di sini. Pada saat itu si B ini masih tertidur. Si A dia singgah tuh di rest area kilometer 97, kayak ingin beli minuman hangat deh. Terus kalian dia ingin buang air kecil juga kan. Nah, pada saat dia selesai buang air kecil, si A ini terus mampirlah ke minimarket buat beli teh atau cemilan gitu. Pada saat dia kayak lagi nyari-nyari teh, nyari-nyari makanannya gitu. Tiba-tiba dia lihat nih, si B kan nih masih tidur nih di mobil. Tiba-tiba dia melihat si B udah di samping dia gitu.
samping dia, cuman kayak menghadap ke tumpukan makanan gitu, kayak pengen milih makanan, cuman posisi dan gerak-geriknya itu diam, kayak matanya nggak berkedip, diam aja gitu. Terus si A ini nanya, lu kok di sini, bukannya lu tidur tadi? Nah si B ini nggak jawab, kayak nggak ngerespon lah apa yang dikatakan si A ini. Terus si A ini kan nggak peduli gitu ya, bilang dia mungkin lagi sibuk kali mau nyari makanan atau apa gitu. Ya udah si A bayar dulu deh, bayar ke kasir. Ketika dia keluar ke kasir, udah selesai bayar nih, keluar ke minimarket, dia melihat lagi si B ini ternyata berada di samping mobil yang dia parkir, lagi pakai payung gitu, kayak nunggu, cuman sama diam gitu. Terus dia aneh dong, kok ada dua sih? Terus dia kayak mulai ketakutan nih. Dia melihat lagi ke belakang ke dalam minimarket. Si B itu tetap masih di posisi yang sama, dengan gerak-gerik yang sama, diam aja melihat tumpukan makanan tersebut. Tapi pas dia lihat di mobil juga ada si B yang lagi diam juga sambil megang payung. Nah hal tersebut buat dia makin ketakutan, berpikir gimana ya caranya. Nah dia dapat ide, dia telepon lah si B ini. Mungkin kalau misalnya ada yang ngangkat itu adalah B yang asli. Ketika dia telepon ya, diangkat terus si B yang berada di dalam itu menjawab si A, lu ngapain di luar sana, ayo masuk dulu, gue masih lagi cari cemilan nih, kata si B. Terus si A bingung dong, kok di samping mobilnya ada si B, terus di dalam juga si B. Terus ya udahlah, si A ini masuk ke dalam, mau masuk ke dalam minimarket. Tiba-tiba pas dia lihat ke mobil lagi, si B yang di samping mobil itu hilang. Nah terus dia tanya, lu emang udah lama di sini di dalam? Udah lama. Kok gue panggil lu nggak ngerespon apa-apa ya, kayak nggak nyaut gitu. Justru gue yang manggil lu nya nggak nyaut, kata si B. Mereka pun kayak terlibat komunikasi yang agak bingung gitu. Kayak akhirnya ya si B ini bilang, pada saat itu kan lu lagi ngaduk teh tuh. Nah gue panggil lu pengen beli cemilan nggak? Nah lu nya diem mulu. Jadi ya gue nyari cemilan lagi. Nah justru gue ngeliat lu lagi madengin si tumpukan makanan tersebut. Nah singkat cerita ya, mereka berdua pas selesai beli makanan atau beli cemilan dan minum minuman hangat, mereka berangkat lagi nih dari kilometer 97 ke Bandung. Nah di saat perjalanan kan cuacanya masih hujan deras banget. Tiba-tiba di kilometer 101 hujan tiba-tiba berhenti dan cuacanya pun jadi cerah gitu. Jadi kayak nggak ada bekas hujan sama sekali. Di Bandung juga nggak hujan katanya. Mereka pun tiba pada pukul 5 sore. Nah menurut kalian mereka ini kayak masuk ke dimensi lain gitu nggak sih? Kayak cuman di tempat itu doang yang katanya itu ya banyak hal-hal mistis terjadi. Nah menurut kalian dari ketiga cerita itu mana yang paling menyeramkan? Silahkan komen di bawah. Dan apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Komen juga di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih.